Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukron dengan NIM 220601001. Kelas A semester 7 mata kuliah Ulumul Quran 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan selaku kelompok 5 dari mata kuliah Ulumul Quran 2, yang dimana pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang analisis Rasm Utsmani, mulai dari pengertian hukum penulisan Al-Quran dengan Rasm Utsmani, dan apakah Rasm Utsmani itu termasuk daripada 7 huruf atau tidak. Baik, di sini saya selaku presentator atau pemakalah kedua daripada kelompok 5, yang dimana saya mendapatkan materi atau poin materi yang kedua, yakni yang ketiga, yakni tentang hukum penulisan Al-Quran dengan Rasm Utsmani. Pola penulisan Rasm Utsmani itu tidak terlepas daripada Mushaf Utsmani, atau penulisan Al-Quran itu tidak terlepas dari Mushaf Utsmani. Nah, pendapat ini yang dianut oleh banyak orang Islam atau umat Islam. Namun, seiring perkembangannya waktu atau zaman, terdapat beberapa pandangan ataupun perselisihan daripada ulama mazhab, yang dimana dalam hal ini terdapat 3 perselisihan ataupun terdapat 3 pendapat dari ulama mazhab terkait tentang penulisan ataupun hukum penulisan Al-Quran menggunakan Rasm Utsmani. Pendapat yang pertama itu mengatakan bahwasanya dalam menuliskan Al-Quran harus mengikuti khat Mushaf Utsmani. Kenapa? Karena hal ini tidak terlepas daripada Rasm Utsmani itu bagian daripada Al-Quran, sehingga ulama ini menyatakan bahwasanya dalam penulisan Al-Quran itu harus mengikuti daripada Mushaf Utsmani. Lanjut, pendapat yang kedua itu mengatakan bahwasanya dalam penulisan Al-Quran itu tidak perlu mengikuti Rasm Utsmani, akan tetapi harus mengikuti kaidah bahasa Arab. Nah, maka dalam hal ini pendapat yang kedua itu bertolak belakang dengan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa dalam penulisan Al-Quran itu harus menggunakan atau mengikuti Rasm Utsmani. Kenapa demikian? Karena pendapat yang pertama itu mengatakan Rasm Utsmani itu dia bersifat tauqifi, bukan bersifat ijtihad para sahabat. Jadi begitu. Sedangkan pendapat yang kedua itu bersifat ijtihad para sahabat, bukan bersifat tauqifi. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman semua, tauqifi itu artinya suatu yang didasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, jadi begitu. Terus pendapat yang ketiga itu dia bersifat moderat. Kenapa? Karena pendapat yang ketiga ini dia itu memasukkan Rasm Utsmani sebagian dan pendapat para sahabat sebagian. Jadi dari ketiga pandangan tersebut ataupun ketiga pendapat ulama tersebut dapat kita lihat bahwasanya perselisihan antar ulama itu akan terus sampai zaman seterusnya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa membedakan antara mana pendapat yang mengatakan boleh, mana pendapat yang mengatakan tidak boleh, dan mana pendapat yang berpihak di antara keduanya ataupun moderat. Jadi kita sebagai mahasiswa harus memiliki perspektif. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, itu menjustifikasikan, oh ini ketika ada pendapat yang mengatakan boleh mengikuti ataupun boleh penulisan Al-Quran itu mengikuti Rasm Utsmani, lalu mengatakan itu salah. Jangan sampai seperti itu. Mungkin itu presentasi dari saya selaku presentator kedua
yang menyampaikan poin ketiga daripada makalah kelompok 5. Semoga ada manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.